Baik, perkenalkan nama saya Aldi Wibranto Tumorang dari kelas TEA dengan NIM 52412300001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai microcontroller dan microprosesor. Pertama-tama kita akan memulainya dari microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip yang di dalamnya terdapat sebuah CPU, memori, port input-output, dan berbagai peripheral atau fungsi tambahan lainnya. Jadi berbeda dengan microprosesor, pada microcontroller banyak komponen sudah terintegrasi dalam satu chip. Berikutnya CPU dan memori. Pertama adalah CPU, fungsinya sebagai pusat pengolahan dan pengendalian instruksi pada microcontroller. CPU mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, kemudian menjalankannya instruksi tersebut. Selanjutnya adalah memori. Memori digunakan untuk menyimpan program dan data. Biasanya terdapat flash atau ROM untuk menyimpan program dan RAM untuk menyimpan data sementara. Perbedaannya dengan microprosesor adalah memori pada microcontroller umumnya sudah terintegrasi dalam satu chip. Berikutnya masuk pada port input dan output. Port ini digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat luar. Port dapat menerima input dari sensor dan juga memberikan output untuk mengendalikan perangkat seperti LED, LCD, dan perangkat lainnya. Sekarang masuk pada timer dan counter. Timer digunakan untuk mengatur waktu, misalnya untuk menghasilkan delay atau PWM. Sedangkan counter digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau kejadian tertentu. Jadi bagian ini berfungsi untuk pengaturan waktu dan perhitungan. Selanjutnya pada ADC dan DAC. ADC berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, menjadi data digital. Contohnya sinyal dari sensor yang berupa tegangan analog dapat diubah menjadi nilai digital yang kemudian diproses oleh CPU. Selanjutnya adalah DAC. DAC memiliki fungsi kebalikan dari ADC, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun, tidak semua microcontroller memiliki DAC bawaan. Pada selanjutnya terdapat ada interpret control. Digunakan ketika terdapat suatu kejadian yang membutuhkan perhatian CPU. Microcontroller dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk menangani kejadian tersebut, kemudian melanjutkan kembali program sebelumnya. Selanjutnya, pada osilator. Osilator berfungsi menghasilkan sinyal clock yang menjadi dasar pengaturan waktu kerja CPU dan bagian lainnya. Dengan adanya clock, proses di dalam microcontroller dapat berjalan secara teratur dan lebih sinkron. Pada menu selanjutnya yaitu Special Function Block. Bagian ini merupakan fungsi tambahan yang terdapat pada microcontroller tertentu untuk kebutuhan aplikasi khusus yang berfungsi bergantung pada jenis dan tipe microcontroller yang digunakan. Dan kita masuk pada microprosesor. Microprosesor merupakan komponen yang berfungsi sebagai pusat pengolah data dan instruksi dalam suatu sistem. Pada microprosesor, CPU menjadi bagian utama, sedangkan memori dari perangkat input/output umumnya berada di luar chip dan dihubungkan melalui bus. Dan masuk pada CPU, bagian pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan pusat pengolahan pada sistem mikroprosesor.
CPU berfungsi mengambil instruksi dari memori atau disebut fetch, kemudian menerjemahkan instruksi atau dekode, dan selanjutnya menjalankan instruksi tersebut. Di dalam CPU terdapat dua bagian utama, yaitu control unit atau CU dan arithmetic logic atau unit atau ALU. Control unit berfungsi mengatur dan mengendalikan jalannya instruksi serta komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Sedangkan ALU berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, dan operasi logika. Jadi, CPU dapat dikatakan sebagai pusat pengendali dan pengolah data. Dan pada memori, memori berfungsi untuk menyimpan program, instruksi, dan data yang diperlukan oleh mikroprosesor. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses pengolahan berlangsung. Sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan instruksi atau program yang sifatnya lebih permanen. Pada sistem mikroprosesor, memori umumnya berada di luar CPU dan dihubungkan melalui bus. Selanjutnya ada I/O ports. I/O ports berfungsi sebagai penghubung antara mikroprosesor dengan perangkat dari luar sistem. Input digunakan untuk menerima data, sedangkan outputnya digunakan untuk mengirimkan hasil pengolahan data. Contohnya seperti sensor, keyboard, LED, printer, dan perangkat lainnya. Dan berikutnya masuk pada data bus. Data bus merupakan jalur yang digunakan untuk membawa atau memindahkan data antara CPU, memori, dan I/O ports. Data bus pada umumnya bersifat dua arah, sehingga data dapat dikirim maupun diterima oleh CPU. Jadi fungsi data bus adalah membawa data yang akan diproses maupun hasil dari proses pengolahan. Selanjutnya masuk pada address bus. Address bus berfungsi untuk menentukan alamat lokasi memori atau perangkat I/O yang akan diakses oleh CPU. Jadi, secara sederhananya, address bus berfungsi untuk menentukan di mana data berada. Pada menu selanjutnya, masuk pada control bus. Control bus berfungsi membawa sinyal kontrol yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara CPU, memori, dan I/O. Contohnya adalah sinyal read untuk membaca data dan write untuk menulis data. Jadi, data bus membawa data, address bus menentukan alamat, sedangkan control bus mengatur proses komunikasinya. Dan selanjutnya masuk pada input dan output device. Input device digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, contohnya keyboard, mouse, dan sensor. Sedangkan output device digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil pengolahan data, contohnya monitor, printer, LED, dan speaker. Jadi, input digunakan untuk memasukkan data, sedangkan output digunakan untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi, selanjutnya masuk pada kesimpulan atau perbandingan dari kedua antara mikroprosesor dan mikrokontroller. Dapat disimpulkan bahwa mikroprosesor merupakan pusat pengolahan data yang umumnya membutuhkan komponen eksternal seperti RAM, ROM, dan I/O. Sedangkan mikrokontroller merupakan sebuah chip yang sudah mengintegrasikan CPU, memori, I/O, dan berbagai peripheral lainnya dalam satu chip. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.